Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada beberapa pengujian yang sudah kita lakukan, pupuk daun yang memiliki kandungan kalsium adalah pupuk yang tidak direkomendasikan buat dicampurin dengan pupuk lainnya. Maksudnya gini, ketika kita masukin pupuk yang ada kandungan kalsiumnya, kemudian kita masukin pupuk lainnya, misalnya monoamonium fosfat atau magnesium sulfat misalnya, kemudian setelah kita aduk secara merata, ternyata hasilnya adalah muncul endapannya, yang menandakan bahwa pencampuran tersebut tidak direkomendasikan. Lalu muncul beberapa komentar dari subscriber. Jika seandainya pencampurannya dipisah dahulu satu-satu di tempat yang berbeda, lalu setelah larut digabungkan di satu tempat yang sama, apakah hasilnya akan sama saja? Maka bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka mari kita lakukan pengujiannya setelah intro berikut ini. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pengujian. Ketika pupuk kalsium nitrat dicampurkan dengan pupuk monoamonium fosfat, maka muncul endapan-endapan. Kemudian kalsium nitrat dicampur dengan magnesium sulfat juga muncul endapan. Kemudian dengan monokalium fosfat atau MKP juga muncul endapan ya sahabat tani. Kemudian dengan sulfat of potas atau kalium sulfat juga sama, muncul endapan juga. Dan bahkan dengan pupuk NPK fase generatif ini juga muncul endapan ya sahabat tani. Maka mari kita lakukan pengujian lanjutannya, bagaimana seandainya metode pencampurannya ini tidak secara langsung, tetapi kita larutin dulu satu persatu pada satu wadah, baru nanti setelah larut ya sahabat tani, baru kita gabungin dalam satu wadah. Dan apakah hasilnya bakalan sama? Yuk mari kita uji, oke? Dan sampel yang kita gunakan pupuknya masih sama loh ya sahabat tani, yaitu pupuk kalsium nitrat, monoamonium fosfat, magnesium sulfat, NPK generatif, kemudian pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat, dan yang terakhir yaitu adalah monokalium fosfat atau MKP. Dan dosis yang bakal kita gunakan itu masih sama ya sahabat tani, yaitu mengikuti anjuran dari kemasan dari pupuk tersebut. Pengujian pertama, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk monoamonium fosfat. Pertama-tama kita siapin dulu 2 buah wadah dan masing-masing kita tuangin air sebanyak 50 ml. Dan buat Anda yang bertanya gitu loh, kenapa mesti 50 ml ya enggak? Nah, karena nanti ya sahabat tani, kalau keduanya kita campurin bakal jadi 100 ml, oke? Kemudian kita tuangin masing-masing pupuknya. Nah, kalau sudah ya sahabat tani, maka masing-masing pupuk ini kita aduk secara merata. Lalu jika udah, maka kita tuang pada satu wadah. Dan kita aduk lagi secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah wow, larut gitu ya sahabat tani, mantap. Artinya dengan pencampuran dengan pelarutan pada wadah yang berbeda, yang kemudian dicampurkan ternyata bisa larut 100%. Wah, mantap. Lanjut pada pengujian yang kedua, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk magnesium sulfat. Kita siapin lagi ya sahabat tani 2 buah wadah gelasnya, dan masing-masing kita tuangin air ya sahabat tani sebanyak 50 ml. Kemudian kita tuangkan masing-masing pupuknya pada wadah. Jika sudah, maka masing-masing pupuknya kita aduk secara merata. Lalu kita tuang pada satu wadah. Dan kita aduk lagi secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah
Wah, larut juga ya sahabat tani. Nah, artinya pupuk kalsium nitrat dengan pupuk magnesium sulfat bisa larut asalkan pencampurannya dengan metode yang kayak gini gitu ya sahabat tani. Oke? Selanjutnya pengujian yang ketiga, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk NPK generatif. Kembali kita siapin ya sahabat tani 2 buah wadah gelasnya dan masing-masing kita tuangin air sebanyak 50 ml. Kemudian kita tuangkan masing-masing pupuknya pada gelas wadahnya. Nah, kalau udah ya sahabat tani, maka masing-masing pupuknya kita aduk lagi secara merata selama beberapa puluh detik. Lalu kita tuang pada satu wadah. Dan kita aduk lagi secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah juga larut ya sahabat tani. Nah, mantap. Pengujian yang keempat, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk sulfat of potas atau kalium sulfat. Dan mari kita lakukan pengujiannya. Kita siapin 2 buah wadah dan masing-masing ya sahabat tani kita tuangkan air sebanyak 50 ml. Kemudian kita tuangkan masing-masing pupuknya pada masing-masing wadah. Kalau udah, maka masing-masing pupuknya kita aduk secara merata. Jika sudah, maka kita tuang pada salah satu wadah. Dan kita aduk lagi secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah, wah, larut ya sahabat tani, keren. Dan pengujian yang terakhir, pupuk kalsium nitrat dengan pupuk monokalium fosfat. Kita siapin lagi 2 buah wadahnya dan masing-masing ya sahabat tani sama juga kita tuangin air sebanyak 50 ml. Kemudian kita tuangkan masing-masing pupuknya pada gelas wadahnya. Jika sudah, maka masing-masing wadah kita aduk secara merata. Lalu jika sudah, maka kita tuang pada salah satu wadah. Dan kita aduk lagi secara merata. Dan ternyata hasilnya adalah, wah, larut juga ya sahabat tani. Nah, artinya metode seperti ini bisa kita terapin dalam pencampuran buat menghindari adanya ketidakkompatibelan bahan yang bakal kita campurin, oke? Dan setelah 10 menit kemudian, coba kita lihat lagi ya sahabat tani masing-masing wadahnya. Nah, ternyata masih tetap larut ya sahabat tani. Nah, ini adalah gelas kalnit dan monoamonium fosfat. Dan ini dengan magnesium sulfat. Ini dengan NPK generatif. Kemudian ini dengan sulfat of potas. Dan ini dengan MKP. Nah, mantap ya sahabat tani. Oke, saya penasaran ya sahabat tani. Coba dong kita tuang-tuang nggak gitu loh. Sampel ketiga, keempat, dan kelima kita campurin kayak gitu loh. Kemudian sampel pertama dan kedua kita juga campurin. Ternyata gak ada reaksi ya sahabat tani, sama masih tetap larut. Nah, artinya silahkan simpulin sendiri ya sahabat tani setelah kita tuang seperti ini. Tetapi perlu diingat bahwa pertama, pupuk foliar adalah pupuk yang kita semprotin langsung pada daun tanaman. Artinya konsentrasinya ini jangan sampai berlebihan. Kalau Anda tuh nggak mau tanaman Anda tuh gosong akibat kena overdosis, maka gunakanlah ya sahabat tani namanya adalah TDS meter dan ukur nilai ppm-nya pada batas aman yang biasa kami aplikasikan pada lahan, yaitu 1000 ppm pada masa vegetatif. Kenapa? Karena ini adalah pupuk kimia gitu ya sahabat tani. Tapi kalau organik pada masa vegetatif, nah kami pakainya separohnya gitu ya sahabat tani, ya kisaran 500 sampai 800 ppm aja. Sedangkan pada masa generatif, nah pupuk kimia ini ya sahabat tani bisa diaplikasikan dengan maksimal angka aman yang pernah kami coba, yaitu 2000 ppm gitu ya sahabat tani, oke? Dan ini juga berlaku loh pada pencampuran pestisida, di mana pada playlist yang ini
Nah, isinya ya sahabat tani ada beberapa video rekomendasi pencampuran pestisida. Dan saya sebenarnya nggak merekomendasikan Anda mencampur beberapa pestisida pada satu wadah. Tetapi kita larutin dulu pestisidanya pada masing-masing wadah tersendiri. Nah, kalau udah larut, maka silahkan campurkan dari larutan tersebut pada satu wadah. Nah, maka cara ini itu lebih aman dari resiko ketidakkompatibelan dari campuran pestisidanya gitu ya sahabat tani. Kemudian hal yang perlu diingat yang nomor 2 yaitu karena kalsium oksida atau CaO ditambah dengan H2O atau air gitu ya sahabat tani bakal menjadi CaOH2 yang artinya ini basa gitu ya sahabat tani. Dan kalau Anda campurin dengan pupuk lainnya, maka supaya serapannya maksimal, maka ukur juga ya sahabat tani pH dari larutannya kayak gitu loh. Kalau ternyata ketinggian, maka Anda bisa turunin antara 5,8 sampai 6,5 menggunakan suatu larutan namanya adalah pH Down. Ada kok dijual di pasaran. Dan buat yang mau bikin sendiri itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah nanti juga bakal kita buatin bagaimana pembuatan dari larutan pH Down ini. Gimana? Mau apa mau banget? Ayo. Dan metode ini ya sahabat tani mirip loh sama yang dipakai pada metode hidroponik, di mana larutan kalsium nitrat adalah A-nya dan larutan pupuk foliar lainnya adalah B-nya, serta pH larutan dari hidroponik itu juga harus betul-betul terukur gitu ya sahabat tani. Jadi dengan Anda mengetahui dan Anda juga punya ilmu yang seperti ini, maka bakal terhindar dari resiko yang namanya pemborosan. Maka saya bilang petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Yuk tulisin di kolom komentar gitu ya sahabat tani. Mantap! Oke, klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani dan bagikan juga kepada teman-teman Anda, karena satu manfaat yang kita sebarin bakal banyak loh keberkahan yang bakal kembali pada kita semua. Oke, dan di bawah sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat Anda tambah pengetahuan lagi. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.